Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini yaitu tentang penyakit bawaan makanan. Penyakit bawaan makanan itu apa? Jadi, penyakit bawaan makanan atau keracunan makanan akan terjangkit apabila kita makan dan minum makanan bahan yang tercemar. Ada 3 yang tertuduh utama yang bisa menyebabkan sakit dari makanan. Yang pertama yaitu kuman, yang kedua yaitu virus, dan yang ketiga racun dalam makanan yang baik alamiah maupun dicampurkan. Apa saja sebab dan gejala penyakit bawaan makanan ini? Ada berbagai penyakit dengan banyak gejala berlainan yang bisa ditimbul karena makan makanan tercemar. Penyebab umumnya adalah 1. Kuman. Kuman misalnya Salmonella, Campylobacter, dan Listeria. Yang kedua yaitu virus. Virus misalnya norovirus dan hepatitis A. Yang ketiga racun. Misalnya racun yang dibuat oleh kuman seperti Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus dan ciguatocin. Gejalanya tak tentu, tergantung dari penyebabnya dan bisa termasuk mencret, muntah, mual, sakit perut, dan demam. Gejala lainnya mungkin sakit kepala, sakit kuning, dan bal. Berkembangnya gejala ini bisa berjam-jam, berhari-hari, atau lebih lama lagi, dan biasanya berlangsung beberapa hari atau ada yang kalanya lebih lama. Penyakit bawaan makanan yang paling sering kita jumpai. Yang pertama, diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Gejala diare yang sering dialami oleh penderita pada umumnya adalah perut terasa mulas, tinja encer atau bahkan berdarah, mengalami dehidrasi, pusing, lemas, dan kulit kering. Sebagian besar diare disebabkan oleh infeksi kuman di usus besar. Kedua, demam. Hadirnya demam ditandai dengan meningkatnya suhu tubuh sehingga lebih dari 38 derajat Celcius dari suhu tubuh normal. Pada umumnya, demam akan disertai gejala lain seperti sakit kepala, berkeringat, menggigil, lemas, nyeri otot, muntah, kehilangan nafsu makan. 3. Nyeri akut saluran pencernaan. Gangguan pencernaan adalah kondisi di mana tubuh tidak dapat mencerna makanan dengan baik. Kondisi ini dapat menyebabkan intoleransi makanan. Gangguan pencernaan dapat menimbulkan berbagai macam gejala, seperti perut kembung, sembelit, sulit menelan, mual, dan muntah. Cara pencegahan ada 3. Yang pertama, kebersihan. Yang kedua, pemantauan suhu. Yang ketiga, cara menyimpan makanan. Kesimpulan dari hasil analisis pada foodborne disease terhadap kehidupan dan kesehatan adalah kontaminasi bakteri pada makanan dapat terjadi pada bahan makanan, air, wadah makanan, tangan penyaji, ataupun pada makanan yang sudah siap disajikan. Perkembangan mikroba dalam makanan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Penyebaran penyakit akibat mikroorganisme patogen pada makanan bahkan dapat terjadi mulai dari tempat asal ketika diproduksi sampai ke tempat pendistribusian produk. Untuk menekan penyebaran penyakit yang ditimbulkan oleh makanan, maka setiap individu perlu menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan, memperhatikan jenis dan komposisi makanan, memasak makanan hingga matang, dan menerapkan pola hidup sehat. Oke, itulah video tentang materi pembelajaran penyakit bawaan makanan. Kalau kalian ingin hidup sehat, kalian harus menerapkan pola hidup sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.